Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam ini, petang ini, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri taman dari taman-taman surga ya. Nabi menyebutkan majelis zikir itu merupakan raudhatun min riyadil jannah ya. Taman dari taman-taman surga. Dan ini merupakan surga bagi orang-orang yang memiliki iman ya. Merasakan sakinah, ketenangan ketika di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan selain yang menyalahi syariat ya, maka kita syukuri. Salat salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya ada beberapa hal yang insyaallah kita sampaikan sebelum kita akan bacakan dari lanjutan kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya segala kenikmatan apapun itu di dunia ini pun jenengan napa sing paling nikmat ya. Napa healing, napa hiking, napa shopping sing buke, segala kenikmatan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan surga ya. Sampai-sampai nanti akan didatangkan orang yang paling bahagia ketika di dunia ya. Dan di hari kiamat nanti didatangkan, dicelupkan Pak, dicelupan di akhirat. Kemudian setelah dicelupkan ditanya ya, nikmatin dunia kayak apa? Ceritakno. Lupa dia, wis lali blas. Adapun di orang yang kedua, orang yang paling sengsara ketika di dunia, mungkin miskinnya kayak cilik sampai mati, mungkin enten seperti ini, tidak pernah merasakan kenikmatan dunia sama sekali, perkoso terus, enten iki. Lalu dicelupkan di akhirat nanti, diangkat, ditanya ya, critakno dhisik teng donya niku kados pripun tuk susah, sudah lupa ya. Artinya ngeten, segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini jangan sampai melalaikan nggih, jangan sampai melalaikan dari kewajiban. Setelah kewajiban itu terpenuhi ada tambahan-tambahan Pak, amalan-amalan tambahan. Adapun yang kaitannya dengan apa niku, ibadah ya banyak, ditambah ibadah-ibadah sunnahnya okay. Dari harta ditambah sedekah-sedekah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kuat tadi ya. Jadi ada himbauan untuk ikut donasi ke korban bencana alam ya. Apalagi mayoritas itu kaum muslimin di negara kita. Toh kalaupun yang terjadi korban itu pripun Mas, nek senes muslim tetap mendapatkan keutamaan. Jangankan orang non muslim, kan nanti kulo sering nek khotbah niku nggih contoh niki, enten tiyang niku pezina ya, ngasih air kepada sinten, anjing sing hampir mati. Ini kok bisa jadi sebab dia masuk surga.
Artinya menolong kepada meskipun non muslim itu juga mendapatkan fadilah keutamaan. Nggih. Apalagi dia niatkan dalam rangka dakwah ya. Jadi kita itu hidup di dunia ini banyak ya. Koncone akeh, tanggane nggih akeh ya. Artinya tanggane itu sing lain agama. Mereka juga berhak untuk kita berbuat ihsan. Selama mereka tidak mengganggu dan mereka juga baik, maka tidak dihalangi. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Dan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi. Ya. Apalagi mayoritas niki kaum muslimin, Pak. Yang terkena gempa. Jadi kata Nabi, al-muslim itu kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Satu tubuh niku nek memane kena paku delamaane mengke malam harinya badannya demam. Napa sing lara namung delamakne tok nggih mboten. Ya mumet, ya gemerges. Ya. Nah, secara medisnya karena ada pasokan darah putih yang harus ditingkatkan untuk melawan infeksi tadi. Nek secara ilmu medisnya. Ya tubuh niku saat meningkatkan sel darah putih akan merespon dengan apa? Demam. Niku kan secara teori, tapi kan ini kuasa Allah. Makanya heran ya kita itu juga jangan bensah sing apik niku nang pantai selatan utawa teng gunung napa teng Bromo kan. Dalam tubuh kita ini suatu yang sangat ajaib. Darah niku berputar ya. Di pompa jantung jeduk ke seluruh tubuh, mengalir ke organ mata, ke telinga, ke otak, ke kaki, ke tangan. Jadi kini sampai berhenti, betul sing penting. Sing umpamane seorang sampai jentian nih gitu. Niki umpamane mboten kena oksigen 1 jam mboten hitam warnanya. Nek hitam pun sakit garing meleh. Ya, terus mati, membusuk. Niku baru darah. Napa mulai jantungin jenengan? Niku jantung napa mboten nate leren lho niku. Mbok sekali-kali leren Mas den. Leren selamanya nek bahasa Inggrisnya forever Mas. Tapi apakah kita pernah mikir seperti itu? Mikir, tapi kecuali napa? Satu kondisi mawon. Pas napa? Pas sakit. Pun niku mesti. Nggih. Kata Nabi Muhammad SAW ya, saya hasung saya bacakan hadis tentang membantu orang yang kesusahan tadi. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang nafasa melonggarkan kesulitan seorang mukmin di dunia, misal niki korban bencana kita bantu. Lah lagi pas anu Mas. Pas utangnya akeh nggih mungkin dipermudah, tenang mawon. Nanti jawabannya ada kok. Ya. Kata Nabi apa? Nafasallahu anhu ya. Maka Allah akan longgarkan kesulitan dia yang membantu tadi di hari kiamat nanti. Ya. Di lafaz yang lain ada, nanti dia dilonggarkan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi napa niki balasan niku sesuai dengan amalan. Nek tiang niku amalane suka membantu, insya Allah nanti Allah bantu lewat perantara siapapun itu. Ya. Jadi mari kita bantu semampu kita. Kata Nabi napa? Manaqasat shadaqatun min malin. Ya, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Niku kata Nabi. Jenengan kadah percaya mboten nggih kadah percaya, ya. Tapi kudu iman nek mboten iman jenengan wis ilang duwite nggih. Kedah iman, yakin ya. Nanti akan Allah lipat gandakan. Niki Mas Yusuf Mansur lho niki. Ini nderek iki Yusuf Mansur di kopi niki. Ya benar itu. Ya.
Jane nggih sae nggih. Jadi ustad niku ora kok ustad nek napa niku ngakon-ngakon sedekah niku tandane ustad sing ngapunten tanda kutip bermasalah mboten. Sing masalah niku ngeten lho. Kula ngakon sedekah jenengan tapi ngakone teng kula. Lah kula buka tas niku oleh dompet kula, niki kula anak kula sakit. Lah niku ya yang tercela. Ya. Seperti yayasan buka donasi itu enggak masalah, nggih. Oh, ini meminta-minta nanti dari kiamat dibangkitkan tanpa sekerat daging dari wajahnya. Lihat kepada siapa? Nggih. Kadang kebanyakan orang itu gemes nih. Nggih. Wong yayasan atau pondok atau sekolah Islam itu buka donasi kok meminta-minta. Ya. Seperti itu nggak usah ditanyakan, nggih. Kecuali kalau orangnya itu untuk sendiri, lain itu masalah. Baru masalah. Termasuk yang tidak tepat juga nggih sebelum masuk. Mungkin mamane wis ngisak nggih pun rampung teman rasa sida maca kitab. Gitu. Jadi orang itu perlu fikih, Pak. Fikih niku kefahaman. Istilahnya istilah orang kita sebenarnya style. Seni. Fikih niku seni, style. Hikmah. Ya. Kados ngeten. Niki di Cianjur nggih. Terjadi gempa. Terus yo iso-isone niku lho. Terus nge-share napa? Nggih enten sing ngerti. Nge-share ini di Cianjur tempat prostitusi, terus tempat kristenisasi. Intine iki ngeten lho, iki bencanane goro-goro ngene. Nggih, ya bener tapi salah. Nggih. Bener nasihatinya tapi salah timingnya. Niki wong pas lagi kena musibah, mboten perlu jenengan ceramai. Ora butuh arep mangan ceramahmu. Sing penting napa? Bantuan. Rumah niku rusak semua dan bantuan ora perlu ceramahmu harus dipangan. Dan ada seperti ini. Seperti di Aceh. Tsunami, goro-goro tsunami apa soalnya terjadi zina di mana-mana. Niku mboten masalah. Nggih bener, zina niku salah dan zina bisa mendatangkan azab, tapi jenengan cara menyampaikannya itu kurang pas. Yang paling dibutuhkan saat ini ialah apa? Bantuan. Baik niku materi utawa napa niki mental dikuatne, disabarke. Lah mungkin nek pun sudah mulai berangsur-angsur silahkan. Soalnya ini kejadian loh Pak, makanya kalau sampaikan. Pumpung di live ini kejadian, sing di Facebook pintu moco, sing kayak ngeser-ngeser ngoten niku lho. Sami jenengan dua anak umpamane, naudzubillah nggih, nasallallahu alaihi wasallam. Umpamane enten dua anak niku nuwakal Pak. Jak nang masjid yang tau gelem, anak motor, senengane balapan. Ya. Tiba-tiba niku enten kabar teng rumah sakit kecelakaan. Tapi ndalane ora mati, ya. Niki termasuk kurang fikih, ya. Jenengan tukon rumah sakit, teko terus napa? Terus ya, syukur ora mati sisan lah, seperti itu enggak pas. Ya. Jadi kurang pas. Jadi seseorang terkadang napa nasihat amar ma'ruf nahi mungkar niku perlu fikih dalam penyampaian. Ya. Jadi ajarannya pun bener, cuma orangnya niku yang mengaplikasinya yang salah. Lalu nasihat yang kedua juga selalu kita meningkatkan khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Dan khauf niku rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca di kitab Usul Ma'mun, takut yang paling mulia ialah ketika rasa takut itu bisa mengantarkan kita beramal soleh. Takut nek ora iso ngejar swarga, maka dia beramal. Sholat maghrib itu wajib, jangan sampai lolos jamaah. Lagi padahal babak loro loh, ya, babak loro Piala Dunia nih.
Orang ngurus, jangan sampai dia terlepas dari surga. Mungkin surga kan jaluk bal-balan iso yo an, jaluk apa dituruti kok kalian Allah. Nggih. Iki godane tiyang iman. Lalu khauf yang terpuji juga ialah ketika dia bisa mengekang dari perbuatan haram. Takut nek sampai dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Pun ngoten nggih. Maos kitab Riyadhus Shalihin bab fadhailul a'mal, fadhail qiraatil Quran, ya, bab keutamaan membaca Al-Qur'an. Karya Imam Nawawi rahimahullah taala, nafa'allahu bihi bi ulumihi fi daurini amin. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab, niki khalifah yang kedua, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatipun, mengangkat kedudukanipun di sisi Allah dengan kitab ini. Umpamanya kitab, dengan kitab ini Al-Qur'an, suatu kaum, dan Allah akan yadau, yakni mencapakan, merendahkan, menghinakan bihi akharin, kelompok yang kedua. Dengan apa? Bihi, dengan Al-Qur'an. Jadi nanti gara-gara Al-Qur'an seseorang itu bisa dinaikkan derajatnya, gara-gara Al-Qur'an seseorang bisa dihinakan derajatnya. Diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi ngeten nggih. Niki pun rumus. Ampun dipikir segala bentuk ketaatan itu imbasnya hanya di akhirat. Salah. Jadi segala kebaikan itu tetap ada imbasnya di dunia dan di akhirat, itu pasti. Cuma kesempurnaannya sempurna di akhirat. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagus ini penyampaiannya. Faman hada waman hada. Lah sing diangkat derajatnya niki sinten? Lah sing dihinakan sinten? Ya. Yang pertama ialah man amila bihadzal qur'ani tasdiqan bi akhbarihi wa tanfidan li awamirihi wastinaban li nawahihi wa ihtidaan bi hadiyihi wa takhalluqan bima jaa bihi minal akhlaq ila akhir. Dan sing jenengan nek pengen diangkat derajatnya kalian Allah dunia akhirat, niki mang perhatikan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang pertama ialah orang yang membenarkan Al-Qur'an. Dadose percaya napa mawon sing disampaikan Al-Qur'an niku dia percaya, mengimaninya, dan melakukan apa saja perintah-perintah yang tertulis dalam Al-Qur'an. Banyak perintah bertauhid, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, birrul walidain, berkata jujur, amanat, sedekah, zakat, haji, sholat, semuanya. Lalu menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Wala taqrabu malal yatimi wala taqrabu zina, enggak boleh napa niku memonetisasi uangnya anak yatim, ya, memanfaatkan, ya, tidak amanah terhadap pengelolaan anak yatim. Jangan mendekat kepada zina dan selainnya, semua larangan-larangan itu dijauhi. Dan yang menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk,
berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, maka apabila sudah seperti itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dunia dan akhirat. Ya. Karena kata Syekh Utsaimin apa? Dikarenakan Al-Quran ini merupakan asas dasaripun ilmu niku Al-Quran. Hadis punika pentafsir Al-Quranipun. Jadi saya satu set niki. Kita bisa paham Al-Quran karena apa? Ditafsirkan oleh hadis. Terkadang ditafsirkan oleh ayat yang lain. Wa aqimus sholat. Lah sholat pripun? Nanti dijelaskan dalam hadis secara detail waktu-waktunya. Lah sing jelas nek teng zamane Nabi niku sinten nggih Nabi. Lah nek sakniki Nabi pun mboten terus jelasne sinten ulama, para kiai, para ustad. Nah seperti itu. Nek jangan kepala keluarga diajarkan di rumah. Jadi pengajian niku kudu diulang lagi di rumah, disampaikan kepada ibu. Minimal kesimpulannya. Karo Gojek. Mau apa Bu sing diisi? Bedek-bedekan. Lah siapa yang dihinakan tentu lawannya. Nggih. Ingkar kepada Al-Qur'an, mengolok-olok Al-Qur'an, nggih. Napa perintah niku mboten diamalkan, larangan mboten dijauhi, terak kono terak rene, berakhlak dengan tidak akhlak Al-Qur'an, ya. Jadi hati-hati. Hadis yang kedua, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lah sakniki gantos putrane. Wau Umar bin Khattab niki ibni Umar. Ibnu Umar niku namine Abdullah bin Umar. Mila doane radhiyallahu anhuma. Nek namung tiyang setunggal radhiyallahu anhu. Nek dua huma. Huma niku semoga Allah meridhoi dia dan bapaknya, karena bapaknya juga muslim, sahabat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnataini rajulun atahullahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Muttafaqun alaihi. Qala Imam Nawawi al-ana as-sa'at. Dari Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, niki pun nanti disampaikan niki. Jadi kalau singkat mawon. Pun nanti teng mriki kajian subuh. Tidak ada hasad kecuali pada dua tempat. Tidak ada hasad kecuali pada dua tempat. Artinya hasad yang dibolehkan. Yang pertama ialah hasad kepada seorang laki-laki yang Allah beri dia kefahaman tentang Al-Quran, kemudian orang ini mengamalkannya siang dan malam, membacanya siang dan malam, Pak, mengajarkannya, membaca tafsirnya, mengamalkannya, yang paling penting. Niki kita boleh hasad. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang kedua yang kita boleh hasad itu ialah orang yang Allah beri harta, kemudian ia gunakan hartanya tadi untuk berinfak siang dan malam. Terus kalau dimaknai siang dan malam artinya nek siang kan ketok. Terus ini maksudnya seseorang yang berinfak ketika secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kapan secara terang-terangan niku terpuji, kapan sembunyi-sembunyi terpuji. Ada dua kondisi. Kalau terang-terangan terpuji niku dalam rangka memberi contoh, Pak. Memberi contoh. Terus Nabi riyen niku enten tiyang salat niku salat Jumat. Dia langsung duduk
Khotepe pun minggah, khotepe Nabi pun minggah. Dan niki orang telat, niki langsung duduk. Oke. Sama Nabi suruh sholat karena belum duduk. Hadis ini digunakan sebagian ulama menghukumi wajibnya sholat tahiyatul masjid. Dan saya mungkin enten tiang kok berpendapat sholat tahiyatul masjid itu wajib, ampun kaget. Intinya babakan fikih niku tiang ampun kagetan, Pak. Penting sinau, nek sesuai gak kaget. Tapi sebagian lain niku hukumnya tetap sunnah. Ternyata ada asbabul wurudnya. Sebabnya laki-laki ini orang miskin. Lah pas sholat niku kelambine katoke niku suwek ceritane. Lah nek langsung tengok kan kabeh ora ngerti. Makanya disuruh sholat sama beliau. Sampai selesai khutbah Jumat, sampai selesai napa niku sholat Jumat, Nabi berdiri lagi. Intinya disampaikan, kalian tahu saudara kita ini dia sekarang ini ya miskin nih. Siapa? Ayo siapa yang gelem berinfak. Maka tiba-tiba ada satu orang laki-laki yang paling dahulu. Maka orang yang paling dahulu ini dipuji sama Nabi. Ya ini laki-laki yang cerdas. Niki ganjarannya paling akeh. Mboten mergo paling akeh sedekah mboten, tapi karena orang yang pertama kali ngasih contoh. Lalu ada man sanatah sunatan hasanatan itu loh. Barang siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Itu nyambung dengan hadis ini. Maka tetap niku sholat tahiyatul masjid tetap sunnah, bukan wajib. Ya, enggak semua perintah niku wajib. Kadang perintah hukumnya mubah saja ada. Perintah tapi orang sunnah ora wajib, bahkan mubah. Mang baca nanti di akhir surat Al-Jumu'at niku ada. Fas'au ila dzikrillah. Ya. Atau apa? Lanjutannya. Ya. Itu yang lah kapan sedekah sembunyi-sembunyi yang terbaik. Secara garis besar hukum asal sedekah niku sembunyi-sembunyi, hukum asalnya. Misalkan ada hadis toh Pak, napa niku? 7 orang nih kalau 7 orang yang dinaungi oleh naungan Allah, di mana tidak ada naungan hari itu selain naungannya Allah. Mungkin teng padang mahsyar. Panas, matahari didekatkan 3 mil. Udah Pak. Panas. Nanti ada 7 golongan salah satunya disifati Nabi napa? Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu. Niki jane wong siji sing duwe tangan niki. Tapi dia infak pakai tangan kanan, yang kiri nggak tahu. Saking dia jelinya napa niku menyembunyikan amal. Nek pun nate pun kula critakne nggih, mbok menawa dereng. Nek pun nate nggih pun nggo murajaah. Jadi dulu zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq niku nek rondo-rondo wong miskin-miskin niku tiap awal bulan niku enten anu Pak, Bu. Teng ngarep pintu niku enten bahan makanan. Nek teng mriko gandum, bur. Kalau kita ya umpamane beras teman-teman nggih. Beras sesasi ya wong siji ya sak karung cekap kan. Sak kresek kan cekap niku. Turah malah. Niku setiap malam tidak ada yang tahu sapa sing ngasih. Niku mulane konangan ngerti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menika wafat. Lah kok Abu Bakar niku wafat, lho saiki kok wis gak enek sing napa niku maringi beras umpamane ngeten. Lah iki jangan-jangan iki Abu Bakar ternyata. Hebat kan sampai wafat enggak ada yang tahu. Niku pemimpin zaman riyin. Pemimpin zaman sakniki mugi-mugi, nggih. Niki enten sing anake nyalonke apa cita-citane presiden enten mboten? Amun dilarang enggak apa-apa, nggih.
Santri nang pondok cita-cita jadi presiden ndak apa-apa. Nggih. Penting iso ngrubah, insyaallah iso. Nggih. Jadi pemimpin zaman dulu niku orang miskin, iman niku umpamane lho nggih, umpamane enek pengumuman jukuk beras teng kelurahan niku mboten purun. Karena daripada dia lebih rasa menjaga ifah, malu. Niki mboten kula nglarang lho ya, jenengan mboten napa nek entuk girik nggih mara mawon. Niki nek jenengan dibandingi sahabat pun mboten saged nututi mboten saged. Kula mboten saged. Niki namung contoh mawon. Jadi ulama dulu itu memuliakan orang miskin, para sahabat niku. Jadi jangan sampai orang miskin niku aja sampai nembung ngoten lho. Dadine diwenehi saderenge napa? Butuh. Karena mereka sifatnya pasti nggak mungkin dia mau minta-minta. Ya. Seperti itu ya. Niku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Enten malih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku nate. Dadi nek malam niku Pak, blusukan. Blusukan malam lho, Pak. Mboten di kamera, ora nek kamera dhisik kok. Ini saat ini kan blusukan di kamera, mlebu IG, mlebu Facebook. Sampai niku ngerti, niku ada wanita tua niku. Dia itu nyumpai Umar bin Khattab, pemimpin sing ngene pokoke elek-elek. Ya. Padahal Umar bin Khattab niku ketika itu masuk ke rumah itu sambil ngasih makanan, karena dia nggak punya apa-apa orang ini, wanita tua ini. Ini pemimpinnya ngene, khalifahnya ngene. Tapi apakah marah Umar bin Khattab? Mboten. Ya. Keliling meleh. Enten suara niku wanita jerit-jerit meteng arep lahiran. Nah ini kan susah. Umar bin Khattab ora mungkin nulungi wong lahir itu. Sampai Umar bin Khattab niku pulang ke rumah manggil istrinya. Dibantu akhirnya. Karena orang ini orang miskin, nggak mungkin dia datang ke tabib. Maka Umar bawa istrinya bantu sampai lahir bayinya dan tidak mau diberi upah, paling juga duwe arep ngopahi. Ya. Itu ya khalifah, pemimpin. Jadi blusukan tiap malam, nggak ada yang tahu, itu termasuk amalan yang disembunyikan tadi. Ya. Nek saat niki kan aku mulai bantuan kali blusukan niku nek meh pilpres napa pilek niku Pak. Pun mungkin nek kathah. Ngasih enten nang ngitung berita niku lho nggih heran nggih. Ngono napa bantuan karpet. Ya. Goro-goro kalah karpete jalukne. Nggih enten kok mboten film lho niki tenan lho. Nek wong ngirone kan mesti iki nggo film to. Dhisik mungkin 20 tahun yang lalu kita ngirone hal-hal seperti ini ngirone nang film. Wah ternyata dadi tenan. Paling kok film, saat ini tenan. Dhisik niku delok niku lho dunia dalam berita. Tahun 90 niku isinya kan perang Pak, Bosnia, Uni Soviet niku lho. Wah, perang kayak ngono. Lah saat ini genti Indonesia niku dadi tontonan malahan, nggih. Ya, intinya kita koreksi kita masing-masing nggih. Di sini saya bukan dalam rangka mencela pemimpin enggak, ya, jadi kita mulai dari diri kita masing-masing, ya. Dan didoakan setiap waktu-waktu mustajabah niku semoga pemimpin kita diberi hidayah, semoga Indonesia diberi pemimpin yang adil, ya, dan diberi taufik. Dan itu kita boleh hasad kepada dua orang tadi. Nah, para ulama menyebutkan sebenarnya lafadz hadis ini tidak menggunakan hasad. Karena hasad niku napa? Artinya dia tidak suka nikmat yang ada pada saudaranya dan dia ingin nikmat itu hilang. Niki namanya hasad. Kata Nabi napa? Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatabah. Hati-hati kalian, waspada kalian dari sifat hasad. Kenapa? Karena hasad itu bisa menggerogoti amalan soleh kita, sholat kita, sedekah kita, birrul walidain kita.
ini bisa digrogoti pahalanya dengan apa? Hasad. Penggambaran Nabi mengerikan, seperti layaknya api yang memakan kayu bakar. Gosong Pak, hangus. Mungkin terus-terus nggih dadi abu, hilang. Pun mboten kayu namine, tapi namine malah areng. Ya, hilang amalannya. Nauzubillah. Lah sing bener napa? Yang bener ialah memakai, yang dimaksud lafadz di sini harus bukan hasad secara hakiki, tapi ditakwil kepada makna gibtoh. Gibtoh niku pengin, nek kita cari terjemahan bahasa Jawa nih, pengin ngoten mawon. Nggih. Dadi ada orang punya ilmu Al-Qur'an, kita pengin. Ada orang punya harta, kita pengin. Nek hasad kan kita pengin kayak dia, tapi kita pengin nikmat dia hilang. Nah ini hasad. Tapi ini nek gibtoh tanpa ada seperti itu. Sambil nunggu tit nggih. Napa titik dipateni niki? Kok rade tak tenteni. Hadis yang ketiga. Niki bagus kisahnya. Wa anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasun marbutun bi satanaini fataghashathu sahabatun faja'alat tad'u wa ja'ala farsuhu yanfiru minha falamma asbaha ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakara lahu dzalika faqala tilka sakinatu nazalat lil Qur'an muttafaqun alaihi. Dan ini bagus sahabat Bara' bin Azib. Bara' bin Azib niku kula kenale dereng nate ngertos ya ketika membaca hadis sakaratul maut. Dadose jenengan coba nggih dibuka nggih teng Google nggih. Dadose hadis yang paling bagi kula niki, hadis yang paling lengkap, yang paling bagus dalam meriwayatkan kisah manusia niku ketika sakaratul maut sampai nanti dimasukkan di alam kubur. Silahkan dibaca hadis riwayat Bara' bin Azib. Nggih, silahkan. Mengke. Dan niki Bara' bin Azib meriwayatkan ya. Dulu ada seorang laki-laki yang membaca surat Al-Kahfi. Dan dia membacanya di samping kuda. Baca Quran samping enten jaran, Pak. Diikat dengan 2 tali. Niku jarane diikat dengan 2 tali, artinya kenceng napa mboten untuk nalih niki? Kenceng. Maka tatkala membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba enten mendung, Pak. Sahabah. Mendung atau awan. Nek ketoke kudu iki nang jaba nggih, mendunge iso mendek kok. Niki enggak disebutkan di sini. Nanti silahkan, ini kalau ceramah mungkin dikoreksi. Ya, dikoreksi di syarah yang lain karena kita terbatas baca syarahnya. Jadi saya enten mendung niku nyedak mendek, sedhe dhuwur niku mendek. Lah niki jarane jenggelat ngoten kaget. Kaget sampai jabel taline niku wau. Ucul. Gara-gara enten mendung niku wau. Maka ketika sudah masuk waktu subuh pagi hari, laki-laki yang baca surat Al-Kahfi niki datang kepada Nabi. Niki wong kedel lho termasukan. Nek kula jenengan maca Quran kira-kira enek kirang-kirang yo melayu gak situ maca. Maka diceritakan ke Nabi. Lalu Nabi menyebutkan tilkas sakinatu nazalat lil Quran. Muttafaqun alaihi, hadis niki muttafaq alaihi Bukhari Muslim. Kata Nabi, itulah sakinah. Ampun ngantuk lho, Bu. Engko krungune sukinah. Zaman ini Nabi mboten enten namine sukinah teng Arab. Itu sakinah, ketenangan yang turun kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Ketenangan yang turun dikarenakan Al-Qur'an.
Niki termasuk dalam syarah disebutkan juga ini termasuk apa? Karomahnya sahabat ini, laki-laki ini. Ya, sampai datang. Lho nek tenang sakinah kok jarane ngopo kok melayu? Kulo nggih bingung mikir kok melayu ya. Ya, bisa saja karena Al-Qur'an niku sakinah bukan untuk hewan. Ya, sakinah untuk manusia dan jin. Jin mereka juga mendengarkan Al-Qur'an. Silahkan dibaca nanti surat jin beserta tafsirnya. Pun PR akeh to nek ngaji kali kula. Siji wau niki loro, PR loro. Lah, niki kalau maca syarah tadi berselisih ulama. Sakinah niki napa to? Ya. Sakinah yang pertama yaitu rahmat, ketenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sakinah itu ialah malaikat. Dadi wong malaikate berubah bentuk menjadi napa? Mendung atau awan tadi. Ya, malaikat namanya mungkin apa? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan dalam hati kita. Okay. Tapi bagus pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi tadi mengatakan demikian. Jadi setiap ada timbul rasa bahagia, ketenangan ketika jenengan sholat, ketika jenengan baca Al-Quran, ketika jenengan sholat tahajud, wirid, niku jenengan merasa nyaman, tenang. Di situ pasti ada malaikatnya, pasti. Itu kata Imam Nawawi. Ya. Mila enten tahu hadis napa niku? Tidak akan masuk malaikat di mana rumah yang terdapat di dalamnya itu apa? Suar, gambar makhluk hidup. Yang kedua, yang ada anjingnya di hadis yang lain. Yang ketiga yang ada salibnya, ada di riwayat seperti itu. Yang keempat ada loncengnya, rumahnya. Ya. Kados lonceng gereja niku. Dadosé kalau ulama niku mensyarah hadis larangan karena malaikat rahmat niki nggih enten sing kadang ya aneh ya. Ya kita bersihkan keanehannya. Loh Mas, nek gak mlebu malaikat wi malah penak lah apa? Lah nek ditumindak elek ra dicatet ya wi rumangsamu. Lah malaikat kan kathah. Sing nyatet kan malaikat sinten? Raqib kalih Atid. Lah iki malaikat rahmat kok. Lho enten Mas, lho makane ngaji. Nah. Jadi malaikat yang mendatangkan ketenangan. Jadi kalau ada gambar itu enggak masuk, patung enggak masuk. Saya membicarakan di sini ialah khusus membahas gambar yang dipajang. Tidak membicarakan gambar yang lain, foto. Karena ulama berselisih. Nek kula pribadi lho nggih, foto ya ndak apa-apa. Saya ikut fatwanya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu longgar tapi ilmiah. Ya. Jadi nek foto niku senes gambar. Niku cermin, pantulan cahaya karena teknologi fotografi, nggih. Nek gambar kan lukis niku. Lalu nanti juga ada hukum gambar kartun, emoticon dan yang lain-lain. Atau gambar kartun lah. Saya membolehkan gambar kartun, ya, khusus untuk anak-anak. Lah, Mbah Kakong niki nek teng masjid, ya ampun nganggo klambi koko enek gambare Scooby-Doo ya ampun. SpongeBob. Anak ndak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya ada. Dalilnya Aisyah niku pernah, kan Aisyah kan nikah sama Nabi ketika masih kecil. Niku punya boneka, Pak. Bonekanya boneka hewan, kuda sembrani, kuda punya sayap itu. Sama Nabi nggak diingkari, artinya boleh untuk anak-anak. Jadi yang saya maksud niki foto nek dipajang. Jadi dipajang niku malaikatnya mboten purun masuk. Tapi kalau silahkan ditanyakan kepada ustadz yang lain, kalau yang membolehkan silahkan ditanya, ya. Tapi amannya nggih mboten usah dipasang. Nek mamane foto ya disimpan mawon teng album, nggih, disimpan kayak lemari, kayak jero, ditutup. Nggih. Napa kayak HP sakniki kan canggih to? Nggih, niku. Juga ada lagi gambar niku boleh. Foto niku boleh atau gambar itu boleh. Kita beralih mboten foto nggih, gambar.
Selama napa? Gambar niku yang pertama dihinakan. Ya, nggo sarung bantal atau yang lain. Diletaknya di bawah, tidak apa-apa. Yang kedua dibolehkan kalau sifat gambar tadi seumpamane neng tenanan niku mboten urip. Kan gambar makhluk hidup yang dilarang nggih. Niki ampun anu lho nggih, ampun ngantuk lho. Tidak semua gambar pemandangan bagus malahan. Sing gedhe ngoten temboke gambar gunung lawu ngono apa. Jadi gambar makhluk hidup yang dimaksud di hadis-hadis tadi gambar makhluk hidup, Pak. Lah, seumpama enten gambar setengah badan sirah karo teko kene tok. Ini ku para ulama semisal Ustadz yang Malaysia ini sering mengikuti Ustadz Rozaimi Ramli. Ini ku ahli hadis. Ya. Beliau tidak apa-apa itu. Kenapa? Karena tiang niku nek urip kene teko kene tok, mboten mungkin urip. Lah jadi ini tidak disebut makhluk hidup. Karena gak utuh, ngoten lho. Nggih. Tapi enten sing lebih tegas lagi ya di napa? Dihapus wajahnya, di blur nika utawa di sing sering jenengan ngertos kan tengah to, dihilangkan wajahnya kan. Lah seperti itu kan karena berangkat dari hadis itu. Jadi jenengan pun kaget nggih. Ojo kagetan itu nanti ojo kagetan. Mungkin jenengan blonjo teng Arafah ngerti bumbu gambar cah cilik-cilik gambar buku kok wah ini tuh hilang kabeh ngopo lah ojo bingungan. Iki mboten paham ekstrim mboten karena apa seseorang memahami fikih hadis itu. Katen nggih? Sebagai penutup niku ben jenengan ampun kagetan juga nggih. Ampun kaget mengingkari, ojo kaget diingkari. Makanya dalam madhab Syafi'iyah saya belajar kitab Fathul Mu'in. Niku di bab janais niku termasuk sunnah seseorang niku napa membaca Al-Qur'an ketika ziarah kubur. Niku mboten disebutnya dalile. Niku mboten kitab dalil. Kitab dalil niku kitab yang lebih besar lagi. Para ulama mengkiaskan pakai hadis ini. Jadi setiap tempat yang dibacakan Al-Qur'an itu akan turun sakinah. Lah nek awake dhewe niki macane Quran nang ngarep kuburane bapake dhewe sing wis mati, sing pun sedo, niku harapane sakinahnya turun di sekitar kuburan tadi. Niku alasannya. Tapi seperti ini juga nanti ada yang mengingkari. Nggih. Intine sama-sama kuat pendapatnya. Sing penting rasa kagetan. Intine wong ngaji niku ben hati kita itu lebih lembut, Pak. Lebih lembut, lebih napa niku toleransi dalam menghadapi perbedaan sing sifatnya memang dari dulu sudah ada perbedaan dan bukan yang sifatnya akidah. Ya. Jadi ini perbedaan dalam hal fikih niku indah. Rahmat kata para ulama. Itu benar perkataan ulama itu. Ikhtilafu ummati rahmatun, itu ada hadisnya. Walaupun mungkin ada yang mendoifkan sanadnya tapi maknanya benar. Seperti itu. Terus ini nek ora cocok, yes, toleransi aja. Karena selama masih bawa dalil. Lah nek kelasnya kados kula ngeten niki mamane beda, timbange gontok-gontokan, nggo maca kitab bareng-bareng ayo diwaca dalilmu dari iki. Karo cepake niki kan nggih nyampleng ta. Lah cepake ngeten niki, anget sisan kopi ngeten. Terus ilmu itu didiskusikan, Pak. Mboten nggo debat kusir. Diskusi yang ramah bagus. Tidak saling menghinakan, nggih. Kalau jenengan ke napa niku ke kuburan ziarah kubur orang maca Quran nggih bagus. Jenengan maca Quran nggih bagus ngoten mawon, nggih. Selama ada pendapatnya. Ya. Wallahu taala alam bisawab, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencapai husnul khotimah dan semoga semuanya nanti dikumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi